Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Ahmad di Kistor Channel Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang program belajar desain grafis dari nol sampai dengan mahir. Judulnya sekarang sudah masuk ke part 2, yaitu pengenalan user interface atau pengenalan CorelDRAW 2019. Oke, kita langsung saja tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, kita langsung buka saja aplikasi CorelDRAW-nya. Cara membukanya, teman-teman cukup mengklik 2 kali atau klik kanan, kemudian open. Kalau tidak muncul di desktop, boleh dicari di Windows. CorelDRAW 2019-nya sudah terbuka. Oke, di sini tampilan utama dari CorelDRAW. Kita langsung saja ke New Document untuk membuat dokumen baru. CorelDRAW merupakan program aplikasi desain grafis intuitif dan menyediakan banyak fasilitas yang menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam membuat sebuah objek desain grafis. Kemudian, ada apa saja di CorelDRAW itu? Kita perhatikan ya satu persatu. Yang pertama, ada menu bar. Bagian yang berisi beberapa pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah. Yang kedua, ada toolbox. Yang ini, bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk membuat dan memodifikasi objek gambar. Kemudian ada property bar. Yang ini ya, property bar. Bagian yang berisi perintah-perintah yang berhubungan dengan tombol perintah atau objek yang aktif. Selanjutnya ada drawing pad atau stage atau canvas. Kalau saya biasa menyebutnya adalah stage. Page-nya, nah ini. Kemudian ada color palette. Nah, ini color palette di sini. Tentunya bagian yang berisi daftar pilihan warna yang dapat kita gunakan untuk memberi warna pada objek gambar. Itu ya teman-teman. Sebelum kita memulai atau membuat sebuah desain, katakanlah membuat desain grafis percetakan, contohnya seperti kartu nama, poster, banner, dan yang lainnya yang berhubungan dengan dunia percetakan, tentunya kita perlu yang namanya bahan, alat, tool. Nah, pada kesempatan kali ini, yang paling penting teman-teman harus memahami semua tool yang ada di CorelDRAW, yaitu di toolbox bagian yang ini. Ini banyak tool,
yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dan alat menggunakan atau membuat desain grafis itu sendiri. Pada toolbox, terdapat berbagai peralatan untuk menggambar atau membuat desain. Letak toolbox CorelDRAW biasa Anda lihat atau kita lihat ya. Di layout CorelDRAW, icon-icon yang tampil hanya sebagian dari yang ada. Nah, jangan khawatir, teman-teman, kalau ada tools sebagiannya yang hilang, boleh dicari nanti di window. Yang pertama, ada yang namanya pick tool. Nah, yang ini, kalau teman-teman arahkan mouse-nya, kemudian klik ininya, pick tool ini itu masih ada temannya. Ada rombongannya lagi. Nah, ada 3 nih. Oke, tentu yang perlu teman-teman perhatikan, pick tool ini itu ketika mouse kita diarahkan ke pick tool, di bawahnya ada selection, position, dan selanjutnya. Nah, ini berfungsi untuk menyeleksi, mengubah ukuran, dan juga memutar arah objek gambar. Contohnya seperti ini. Saya punya objek persegi. Fungsi dari pick tool adalah untuk menyeleksi, mengubah ukuran, dan juga memutar arah objek gambar. Yang pertama untuk menyeleksi. Untuk menyeleksi. Nah, ini objeknya tidak terseleksi. Kalau posisi seperti ini, objeknya tidak terseleksi. Ketika saya klik objek ini, maka ini objek sudah terseleksi. Itu fungsi dari pick tool. Kemudian, untuk mengubah ukuran. Nah, di sini kita bisa rubah. Memperbesar atau memperkecil. Selanjutnya, untuk memutar arah objek gambar. Bisa. Caranya, arahkan mouse ke objek ini, kemudian klik. Nah, di pinggir-pinggir objek ini yang tadinya kotak-kotak berubah menjadi seperti ini. Nah, kita bisa putarkan objeknya. Itu yang pertama, fungsi pick tool. Kemudian, yang kedua ada shape tool atau F10 untuk mengaktifkannya. Nah, di dalam shape tool ini itu ada beberapa atau ada kawan-kawannya lagi. Nih, di sini kita klik nih. Ada shape, ada smooth brush, ada rogue, dan yang lainnya. Kita bahas satu saja ya, shape, biar tidak lama, karena yang paling sering digunakan ini adalah shape-nya. Apa sih fungsi dari shape-nya itu sendiri? Nah, fungsi shape ini adalah untuk menyunting bentuk objek gambar, jadi mengedit. Nah, contoh di sini ada, kita Ctrl Z dulu ya. Di sini ada objek persegi. Nah, tadi fungsinya adalah menyunting, mengedit. Nah, saya mau edit objek ini sudutnya menjadi tumpul. Nah, contohnya kita menggunakan shape. Jangan lupa seleksi dulu objeknya, kemudian kita aktifkan shape tool-nya dengan cara mengklik tool-nya itu sendiri atau menggunakan tombol di keyboard F10. Nah, kalau sudah aktif shape-nya, otomatis objeknya akan berubah menjadi seperti ini, menjadi warna biru, pinggirnya kotak-kotak. Nah, di sini objek siap untuk diedit atau disunting. Nah, caranya klik and drag. Itu ya maksud dari menyunting objek itu. Contoh lain, saya membuat sebuah garis seperti ini menggunakan pen tool. Oke. Kita gunakan shape. Klik di bagian sini, kemudian di sini. Nah, telah menyunting sebuah objek.
Klik lagi seperti ini. Paham ya teman-teman? Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham atau ada yang mau bertanya, boleh di kolom komentar untuk bertanya. Kemudian selanjutnya ada crop tool. Crop tool ini itu menghilangkan bagian yang tidak diinginkan dalam objek. Crop itu kan memotong. Nah, contohnya di sini saya ada sebuah gambar atau sebuah objek. Objeknya masih seperti ya, atau masih ini. Saya tidak perlu nih bagian ininya. Nah, tentunya kita bisa menggunakan crop. Klik cropnya. Nah, bagian sini. Kalau sudah tinggal di sini tinggal di clear. Kalau clear itu untuk membatalkan atau cancel, kalau mau langsung di crop. Nah, oke. Kalau dilihat dari kasus ini, area yang terseleksi berarti area yang kita gunakan. Area yang tidak terseleksi, area yang akan kita buang. Itu ya maksudnya. Si crop ini itu banyak temannya. Ada knip, ada eraser, ada virtual segment delete. Nah, saya cukup satu saja yang kita bahas. Contohnya ada knip di sini ya. Knip itu berfungsi untuk mengubah atau mendistorsi keseluruhan gambar dengan menarik garis tepinya. Kemudian ada eraser, tentu eraser untuk menghapus ya, menghapus area dalam gambar. Kemudian virtual segment delete, menghapus suatu bagian objek yang berada dalam persinggungan atau interaksi. Ke bawahnya lagi ada zoom. Zoom ini itu ada temannya satu yaitu pen ya. Kayak zoom ini tentunya untuk mengubah perbesaran gambar dalam jendela gambar. Jadi yang ini suka keliru ya bagi pengguna Corel baru. Ketika mouse-nya itu di scroll, otomatis ukurannya akan besar dan kecil, gitu ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, stage atau kanvas atau page-nya itu tidak mengecil, tapi jendela Corelnya yang diperbesar atau diperkecil, di zoom lah intinya di zoom. Ini zoom ya, saya aktifkan zoom nih. Kalau tandanya plus berarti zoom memperbesarkan, zoom out. Kemudian kalau tanda minus berarti zoom in, memperkecil. Ada pen. Kalau pen itu hand ya, tangan. Ikonnya tangan ya. Apa fungsinya? Mengatur bagian gambar yang tampil di dalam jendela gambar. Maksudnya gini, jadi kita itu bisa menggeser-geserkan dengan cara klik and drag jendela ini. Contohnya nih ke atas tuh. Gitu ya. Nih. Geser-geser mouse-nya, jangan lupa diklik, klik and drag. Klik and drag itu ditekan mouse-nya, kemudian geser-geser mouse-nya. Baik, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya kita membuat curve, garis melengkung. Nah, atau di sini ada keluarga pen tool. Saya biasa menyebutnya adalah keluarga pen tool. Kenapa? Karena ini membuat garis-garis curve. Yang pertama ada freehand. Freehand ini berfungsi untuk menggambar segmen atau kurva dalam bentuk garis tunggal. Contohnya gini. Freehand. Garis tunggal nih. Atau bisa seperti ini. Nah. Kalau teman-teman mau bebas, tinggal klik and drag. Nah, kalau mau bikin garis lurus, tinggal diklik, kemudian tarik.
untuk freehand. Kita Ctrl Z. Kemudian ada Bezier, menggambar kurva dalam bentuk garis tunggal per titik. Nah, per titik nih. Ini teman-teman harus paham ya, karena ini modal utamanya pen tool nih. Per titik ya nih, per node. Kemudian ada lagi pen tool atau pen. Pen itu menggambar kurva dalam sebuah segmen per titik. Node nih. Teman-teman harus bisa membedakan ya. Tapi fungsinya sama-sama saja membuat curve. Nah, tinggal teman-teman biasakan mengguna yang mana, penggunanya yang mana yang biasa digunakan. Pen tool ini juga bisa langsung dirubah kurvanya dengan cara klik and drag. Nah, klik and drag. Nah, klik and drag. Kita hapus dulu. Selanjutnya apa lagi nih? Ada apa yang belum ya? Oh, B-spline. B-spline itu seperti ini. Nah, caranya. Nah, klik. Nah, klik. Jadi bentuknya seperti itu. Kemudian ada lagi apa nih? Polyline, menggambar garis dan kurva dalam modus preview. Cuma gini nih tuh. Kemudian ada lagi 3-point curve, menggambar kurva dengan menentukan titik awal dan akhir. Lalu titik pusat kurva. Contoh gini. Ini harus sambil diklik and drag ya. Klik and drag, langsung bisa dilengkungkan. Kita sambung lagi. Klik and drag. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada artistic media. Artistic media tool yaitu memunculkan fungsi pembuat bentuk atau pena seperti brush. Brush itu efek kuas ya, dengan pulasan tertentu. Kemudian ada efek cat semprot, efek pena kaligrafi, efek pena teknik yang akan membentuk garis tepi tanpa lengkung. Contohnya gini, kita aktifkan nih artistic media tool-nya. Nah, berubah ya, kursornya berubah. Tinggal teman-teman di atasnya pilih. Pennya ada brush, ada sprayer, ada kaligrafi, ada expression. Nah, saya contoh pakai brush ya. Tinggal dipulaskan saja. Nah, untuk bentuknya teman-teman bisa dipilih di sini. Geser-geser. Diklik ya. Nah, itu contohnya. Kita lanjut. Ada rectangle tool. Nah, di sini tentunya
Rectangle tool itu berfungsi untuk membuat segi dan kotak. Nah, contohnya gini, teman-teman tinggal aktifkan, kemudian klik and drag. Nah, persegi kan bebas nih, persegi atau kotak nih. Kalau teman-teman mau membuat objeknya proporsi atau segi 4, tidak benjol atau kenapa, teman-teman bisa sambil menekan kontrol. Nah, maka akan proporsi atau tidak benjol pas membentuk persegi 4. Kita lanjut, bawahnya ada elips. Ya, tentunya untuk kita membuat lingkaran. Sama ya, elips juga kalau teman-teman mau membuat lingkaran yang proporsi tidak benjol, teman-teman bisa sambil menekan CTRL di keyboard, ditekan. Kita lanjut lagi, ini kita hapus dulu ya. Kita seleksi semuanya, hapus, delete. Selanjutnya ada polygonal tool. Nah, polygonal tool itu rombongannya banyak nih. Ada star, ada spiral, ada common shape, ada impact tool, ada graph paper. Kita coba yang polygon aja ya. Tentunya untuk membuat persegi 5 atau persegi banyak. Ini benjol seperti biasa, kalau mau tidak benjol kita sambil menekan CTRL di keyboard. Nah, itu kan ini kan persegi 5. Nah, kita bisa tambahkan mau persegi 6, 7 atau 4, nah 3. Nah, ini tinggal ditambah-tambahkan saja. Next, ada text tool. Nah, text tool ini untuk membuat tulisan. Kita aktifkan text toolnya, kemudian klikkan di sini. Tinggal teman-teman masukkan atau ketikkan teksnya. Contoh, Keystore Channel Official. Kita gunakan nih tool untuk memperbesar dan memperkecil objek. Selanjutnya ada yang namanya apa nih? Parallel dimension. Keluarga ini biasanya sering digunakan bagi orang-orang yang mau membuat desain ukuran gambar rumah atau arsitektur. Contohnya gini, saya menggunakan parallel dimension. Nah, menentukan jarak dari sini ke sini itu berapa? Nah, itu bisa menggunakan paralel. Oh, jaraknya seperti ini, gitu. Kemudian di sini ada konektor. Kita lewat saja, nanti sambil berjalan. Tidak sering digunakan. Nih, yang sering saya gunakan atau desainer yang sering digunakan ada drop shadow, ada contour, ada blend, dan yang lainnya. Di sini kita coba yang apa dulu nih? Kita coba dulu yang drop shadow. Drop shadow itu memberikan efek bayangan. Contohnya gini. Barusan kan kita bikin objek yang persegi nih. Nah, kita ganti nih, jangan objek yang itu. Yang keystore aja nih. Nah, kita gunakan drop shadow. Drop shadow aktifkan. Nah, di sana muncul nih untuk arah bayangannya kemana. Kita coba satu persatu. Nah, ada kan bayangannya?
Itu drop shadow. Kemudian ada kontur. Kalau kontur itu seperti ini. Kita bikin lagi teks, coba. Keystore Channel Official. Sekarang kita gunakan kontur. Nah, di atas kita gunakan yang outside contour. Kita klik. Nah, di sini warnanya kita rubah, yang tengah-tengah yang kita warnanya rubah menjadi hijau. Itu fungsi dari kontur. Kemudian di bawahnya ada transparansi tool. Ya, tentunya untuk mentransparansikan objek. Contohnya di sini kita transparansikan yang keystore. Nah, di sini aktifkan. Tinggal masukkan atau geserkan ininya. Nah, dari transparansi ya, yang warna hitamnya. Selanjutnya ada color eyedropper. Tool ini itu berfungsi untuk mengambil sampel warna. Contohnya, kalau teman-teman ada gambar poster atau gambar apa yang mau sama persis warnanya, ya tentunya teman-teman tinggal masukkan ke Corel ke sini, kemudian ambil cara pengerjaannya gini. Taruh saya mau warna lingkaran ini itu sama persis dengan warna yang hitam muda di dalam warna hijau ini. Ya, kita menggunakan eyedropper. Klik eyedropper, kemudian arahkan warna mana yang mau diambil. Nah, contoh di sini diambil warnanya, kemudian ditumpahkan di sini. Tuh. Terakhir, selanjutnya di sini ada interactive fill. Nah, interactive fill ini itu untuk membuat gradient. Nah, contohnya di sini. Nah, yang warna putihnya bisa kita rubah. Kalau mau merubah warna putihnya, kita tinggal klik di kotak warna putihnya. Kemudian muncul di sini. Berubah warna hijau yang ininya. Klik di sini, ubah menjadi baik, teman-teman. Itu di part 2 ini itu kita membahas tentang jendela CorelDRAW, pengenalan tentang CorelDRAW, terutama pengenalan tools. Alhamdulillah sudah selesai di part 2 ini. Kita lanjutkan ke part 3 di video yang selanjutnya. Insya Allah akan membahas tentang tips and trick. Tentunya kita saksikan lagi di video selanjutnya di part 3. Jangan lupa di subscribe video ini, channel ini, biar lebih berkembang. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.